di sana muda itu. Sehingga kemudian dia mengatakan, oleh karenanya aku datang ke sini wahai Syekh, engkau seorang wali Allah, engkau seorang yang dekat pada Allah, aku mohon kepadamu, mintalah kepada Allah supaya ayahku ini dibebaskan daripada azabnya dalam kuburnya. Di saat itulah Syekh Abdul Qadir Jalani berkata begini, apakah ayahmu itu pernah belajar kepada saya? Dijawab oleh anak muda itu, tidak pernah. Apakah ayahmu itu pernah makan bersama saya? Dijawab oleh anak muda itu, tidak pernah. Apakah ayah kamu itu pernah bersama dengan saya? Dijawab anak muda itu, tidak pernah. Yang artinya setiap kemuliaan keluarga dan nasab keturunan seseorang itu akan terputus, tidak akan sampai hari kiamat. Kecuali kemuliaan keluargaku dan nasab keturunanku terus akan bersambung sampai hari kiamat. Dan kenyataan memang kita lihat nasab seseorang di dunia ini tidak ada yang tersambung kecuali nasab yang bersambung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mereka lah yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai barometer keimanan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ahabbahum fahuwa mu'min wa man abghadahum fahuwa munafiq. Kalau kita ingin tahu bagaimana barometer keimanan kita termasuk mukmin atau tidak, kita lihat, kita pandang mereka, kita saksikan mereka. Kalau kita cinta kepada mereka, berarti kita termasuk yang mukmin. Tapi kalau kita benci kepada mereka, berarti kita termasuk munafik. Semoga kita termasuk yang dikategorikan sebagai seorang mukmin, sehingga nanti kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan di dunia sebelum di akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Hajar, bahwasanya yang mencintai zuriat Nabi di dunia akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama akan berkah harta bendanya, yang kedua akan bahagia hidupnya, dan yang ketiga akan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya orang tua kita Al-Habib Abdurrahman Balgis dan juga Habib Bagir Segaf, serta semua para habaib, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan cinta kami kepada sini-sini seberata anak yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai para alim ulama yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan daripada Nabi Muhammad ada di dalam diri ulama. Kalau kita ingin mendapatkan doanya Nabi Muhammad, kita doa kepada ulama. Kalau kita ingin memperjuangkan Nabi Muhammad, perjuangkan para ulama. Kalau kita ingin membahagiakan Nabi Muhammad, bahagiakan para ulama. Yang demikian itu kata Imam Ghazali berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumil qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seperti yang kita laksanakan sekarang ini, alhamdulillah kita semuanya datang dari rumah masing-masing berkunjung ke rumahnya Ki Ahmad Baidawi. Berarti kita semuanya berkunjung ke rumahnya Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan dia itu bersalaman denganku, kata Nabi Muhammad. Dan barang siapa yang duduk dengan orang alim, seakan-akan dia itu duduk bersamaku. Alhamdulillah banyak para ulama bersama kita. Berarti sekarang ini kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu apa kata Nabi Muhammad? Dan barang siapa yang banyak duduknya dengan ulama di dunia, maka nanti kelak di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Sehingga dipastikan siapa yang menjadi teman duduknya Nabi Muhammad, mereka yang di pesantren-pesantren teman duduknya Nabi Muhammad, mereka yang masuk belajar madrasah diniyah itu teman duduknya Nabi Muhammad, mereka yang berguru kepada guru mengaji itu adalah teman duduknya Nabi Muhammad, dan mereka yang selalu hadir majelis taklim itu juga teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya termasuk jadikan salah satu daripada 4 golongan tersebut, sehingga kelak nanti di akhirat kita termasuk yang menjadikan teman Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mohon maaf, saya tidak dapat menyebutkan ngaran sidin seberataan karena belum mengenal dengan nama-namanya, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada mereka semuanya selaku penyambung lidah Nabi SAW. Saudara-saudara kami, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah patut kiranya untuk kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat hidayah, nikmat serta inayah yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir di sini. Kita hadir tujuannya tidak ada lain
bukan untuk pemiluan, bukan untuk pilkadaan, bukan menunggu BLT juga bukan, tapi kita semuanya itu berkumpul, berdesak-desakan, berpanas-panasan, tidak ada lain karena ingin ikut bergembira dan berbahagia dengan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seumpama ada seorang anak muda yang dia itu datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, rajanya wali, semoga Allah meridainya dan semoga Allah merahmatinya dan semoga kita mendapatkan barokahnya, amin ya rabbal alamin. Di mana anak muda itu menangis sejadi-jadinya, sehingga ketika ditanya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa engkau menangis? Ada yang hilang daripada hartamu, ada yang meninggal daripada keluargamu. Dijawab oleh anak muda, tidak wahai imam, cuma saya ini bermimpi 3 hari berturut-turut sama isi mimpinya. Apa itu mimpinya? Mimpinya saya punya ayah yang sudah meninggal, di dalam kuburnya itu diazab oleh Allah Ta'ala, dibakar oleh api. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani menundukkan kepalanya sejenak, lalu kemudian mengangkat kembali, benar, ayahmu sekarang sedang diazab dalam kuburnya karena kelakuannya selama di dunia. Tambah menangis anak muda itu, sehingga kemudian dia mengatakan, oleh karenanya aku datang ke sini wahai Syekh, engkau seorang wali Allah, engkau seorang yang dekat pada Allah, aku mohon kepadamu, mintalah kepada Allah supaya ayahku ini dibebaskan daripada azabnya dalam kuburnya. Di saat itulah Syekh Abdul Qadir Jailani berkata begini, apakah ayahmu itu pernah belajar kepada saya? Dijawab oleh anak muda itu, tidak pernah. Apakah ayahmu itu pernah makan bersama saya? Dijawab oleh anak muda itu, tidak pernah. Apakah ayah kamu itu pernah bersalaman dengan saya? Dijawab anak muda itu, tidak pernah. Ditanya lagi, apakah ayahmu pernah jalan di depan rumah saya? Jalan saja di depan rumahnya, itu sudah bisa membawa hubungan yang sangat kuat dengan seorang wali. Ini dengan seorang wali. Katanya anak muda itu, belum pernah. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mendudukkan kepalanya sejenak untuk kedua kalinya. Baru kemudian dia berkata, baik, aku sudah dapatkan jalannya. Ayahmu ternyata senang dengan orang lain, di mana orang itu cinta kepadaku. Dari situlah aku bisa membantu ayahmu. Pulanglah ke rumah, insya Allah ayahmu dalam keadaan yang berbeda daripada yang kamu lihat kemarin. Subhanallah, pada malam itu bermimpi lagi ayahnya sudah dalam keadaan berbeda, dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan bahagia. Dan dia berkata, jazakallah khair, terima kasih banyak anakku, berkat engkau meminta doa kepada Syekh Abdul Jailani, Allah bebaskan segala azab yang akan menimpa diriku dan kuburku. Di sini yang kita harus ambil pelajaran, ternyata seorang wali pun kalau dia itu ingin memberikan sebuah pertolongan setelah meninggalnya maupun semasa hidupnya, itu harus ada hubungan, harus ada sebab dulu. Kenapa demikian? Karena dalam Al-Quran telah disebutkan, waja'anna likulli syai'in sababa. Kami jadikan segala sesuatu itu harus ada sebabnya. Maka kita harus ada mempunyai sebab. Dengan wali harus ada sebab, dengan para solihin harus ada sebab, dengan habaib harus ada sebab. Bahkan habaib itu ada di antara kita itu supaya kita itu bertasabbuh, supaya kita mendapatkan anugerah pada Allah Ta'ala, minum daripada telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadisnya, Nabi SAW bersabda, awwalu man yashrabu min haudi yawmal qiyamah ahlu baiti, summa man ahabbahum minal arab, summa man ahabbahum minal ajam. Pertama kali akan meminum daripada telaga Al-Kautsar itu, yang mana dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lainnya, barang siapa minum daripada telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad, maka selama-lamanya tidak akan kehausan dan pasti masuk surga. Semoga kita segera termasuk yang minumnya, amin ya rabbal alamin. Tapi di situ oleh Nabi SAW dikatakan, pertama kali minum pada telaga Al-Kautsarku adalah keluargaku. Kemudian siapa mencintai mereka dari kalangan orang Arab, kemudian siapa yang mencintai mereka dari kalangan orang ajam. Sehingga adanya para habaib itu supaya menjadi sebab lebih banyak lagi umatnya yang bisa minum daripada telaga Al-Kautsarnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga cukup kita itu menampakkan kebaikan, berada dalam hati mereka, berbuat baik dan memuliakan mereka, itu sudah dianggap oleh Nabi SAW sebagai tiket untuk kita mendapatkan minuman daripada telaga Al-Kautsar Nabi Muhammad SAW. Harus ada sebab. Oleh karena Syekh Abdul Jailani bertanya, apakah pernah belajar, apakah pernah makan, apakah pernah selaman, apakah pernah berjalan depan rumahku? Kalau ini seorang wali yang mengatakan demikian, apalagi kita semuanya berkumpul untuk Nabi Muhammad.
di mana Nabi kita Muhammad telah bersabda hadisnya, ana khairu mukafi, aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'u fa ana ukafi'u yaumil qiyamah. Kalau seandainya ada di antara pian seberataan yang berbuat baik pada orang lain, lalu orang lain itu tidak membalasnya untuk kalian, jangan khawatir, aku akan balaskannya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Kalau itu dikatakan oleh Nabi Muhammad terkait dengan orang lain yang berbuat baik kepada orang lain, lalu dia tidak mendapatkan kebaikan dan balasan daripada orang lain tersebut, bagaimana kalau kita semuanya berkumpul untuk Nabi Muhammad? Para panitia sibuk untuk Nabi Muhammad, mereka yang mengatur parkir semuanya untuk Nabi Muhammad, yang kepanasan di sini sambil megang kipas-kipas itu untuk Nabi Muhammad. Apakah nggak dapat balasan daripada Muhammad? Hasya wa kallah, pasti kita akan dapat balasan. Paling sedikit insya Allah balasannya, kita pulang ke rumah masing-masing dalam keadaan semua hajatnya dikabulkan, dosanya diampunkan, yang sakit Allah sembuhkan, terutama penyakit hati semoga Allah hilangkan, keadaan kita yang tidak baik menurut Allah semoga Allah rubahkan menjadi keadaan yang lebih baik, anak-anak kita semoga dijaga Allah Ta'ala daripada fitnah akhir zaman, dan semoga kita semua termasuk yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai hambanya yang paling besar anugerah Allah turunkan kepadanya, yaitu hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, berkah harta bendanya, melimpah banyak, tajir banjir, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, lalu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebaik-baik maulid dan perayaan maulid, karena itu maksud dan tujuannya maulid itu sesungguhnya adalah untuk menggembirakan Nabi Muhammad, membahagiakan Nabi Muhammad. Maka sebaik-baik tempat kita membaca maulid dan menghadiri perayaan maulid adalah di pondok-pondok pesantren seperti ini. Kenapa dikatakan demikian? Karena pondok pesantren inilah hidup. Yang namanya sunnahnya Nabi hidup, yang namanya syariatnya Nabi Muhammad hidup, yang namanya percontohan hidup, yang mana percontohan tersebut menjadi bukti hidup bagi kita. Ini loh contohnya kalau ikut syariatnya Nabi kita Muhammad SAW. Di sini diajarkan sumber kebahagiaan, sumber keamanan, sumber kesejahteraan, sumber segala-galanya, dan siapapun yang ikut andil di dalam membesarkan pondok-pondok pesantren, madrasah diniyah dan sebagainya, maka pasti mendapatkan tempat yang khusus dalam hatinya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang lupa, saudara-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, lupa bahwasanya Nabi SAW itu bukan seorang nabi yang punya mujizat saja, bukan. Seorang nabi yang begitu mulia akhlaknya saja, bukan. Seorang nabi yang sebaik-baiknya nabi dan rasul yang pernah Allah ciptakan, bukan. Tapi Nabi Muhammad itu sebagai seorang mursyid, sebagai seorang pemberi petunjuk yang mempunyai misi dan visi dalam kehidupannya. Apa misi dan visi kehidupannya? Misi dan visi daripada kehidupannya Nabi Muhammad itu adalah membawa kita semuanya umatnya itu ke ranah yang lebih baik, yang lebih bahagia, yang lebih aman, yang lebih sejahtera, yang lebih mengabulkan hajatnya, dan harapannya semua angan-angannya juga tercapai. Itu maksudnya Nabi kita Muhammad SAW. Cuma masalahnya, iblis dan kroni-kroninya setan itu nggak bakal mau, nggak bakal membiarkan. Karena apa? Karena orang yang memusuhi kita, yang paling memusuhi kita itu siapa? Bukanlah manusia, siapapun dia. Walaupun dia itu telah berbuat zalim dengan kezaliman apapun pada kita, masih tetap yang paling membenci kepada kita, yang paling memusuhi kita itu siapa? Yang paling memusuhi kita itu adalah setan. Makanya pondok pesantren sekarang kurang diperhatikan. Kenapa? Setannya ada di mana-mana. Padahal mohon maaf, dulu tanya sama yang tua-tua, julak-julak, tanya sama mereka, kai-kai. Dulu ada pendidikan formal sebelum kemerdekaan? Tidak ada. Pendidikan yang ada itu pendidikan pesantren. Yang bikin merdeka itu pendidikan pesantren. Kok sekarang malah kebalik? Pendidikan pesantrennya kesian deh, pagarnya dari seng. Lihat bagaimana bangunannya terbuat dari kayu. Sementara pendidikan formal luar biasa. Berarti kita telah menyalahi. Mohon maaf, ini untuk semua, bukan hanya untuk para pejabat kita, tapi untuk semuanya, pejabatnya, orang tuanya. Kita ini kurang peduli dengan pendidikan Nabi Muhammad. Di sini loh pendidikan. Saya berkata begini bukan berarti saya ini anti formal. Saya sedih seorang formal.
Alhamdulillah, begini-begini saya seorang rektor. Alhamdulillah, S1 saya di Dalua, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di 2 tempat sekaligus, di UIN Malang. Alhamdulillah, dengan predikat cum laude hanya kurang dari 3 tahun. Tercepat dan terbaik, Alhamdulillah. Dan satu lagi di UTM Malaysia. Saya cari gelar itu. Kenapa? Ini adalah senjata untuk dakwah kita. Untuk apa? Supaya saya mengatakan begini di atas mimbar-mimbar. Kalau seumpama saya berkata begini, kapasitas saya sebagai seorang alim saja, sebagai seorang kiai saja, mungkin ada yang mengatakan, oh itu kan kiai, itu kan guru, itu kan musuhnya para dokter, para profesor itu. Dia mengatakan demikian itu kan supaya pondoknya itu penuh. Tapi kalau seumpama saya katakan, saudaraku-saudaraku kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, dengarkan baik-baik ya kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, anak-anak kita semuanya, keturunan kita dan kita termasuk, tidak bakal selamat hidup di dunia daripada fitnah yang begitu dahsyat. Dan itu bermuara daripada kata-kata Imam Ghazali 5 abad yang lalu di dalam kitab yang sangat fenomenal, yaitu Ihya Ulumuddin. Tidak akan selamat kita dari segala macam fitnah dan dosa kecuali kalau kita melaksanakan 4M, salah satu daripada 4. Apa itu? Pertama, mondok. Mondok selamat. Nggak mau mondok, ya sudah nggak apa-apa. Ada pilihan kedua. Apa itu? Madin. Anak kita masuk dia formal pagi-pagi, nggak apa-apa. Tapi nanti siang masuk ke madrasah dini yang ada di mana-mana ini. Nggak mau juga yang kedua, ya sudah yang ketiga. Apa itu? Guru ngaji. Mengaji kepada guru ngaji. M yang ketiga, mengaji kepada guru ngaji. Datang kepada tempat guru ngaji atau guru ngaji kita datangin ke rumah. Nggak mau juga, ya sudah ada tinggal terakhir. Apa itu? Majelis taklim. Kalau sudah kita tidak melaksanakan 4M ini, mau yang tua, mau yang muda, yang berharap kita itu akan selamat. Bagaimana akan selamat? Yang namanya keselamatan itu dengan pengetahuan. Kenapa orang kaya-kaya, kenapa orang para pengusaha, kenapa mereka itu para intelek, kenapa para pejabat yang hadir bersama kita itu, mereka itu dipilih? Karena mereka tahu. Mereka punya pengetahuan. Sementara kita lihat anak-anak kita, mohon maaf, kalau pas waktu mereka ujian yang cuma setahun 2 kali, atau yang pokoknya itu yang setahun sekali itu, waktu UAS itu, begitu sibuknya orang tua sampai mendatangkan guru les. Untuk apa? Supaya anaknya tidak gagal dalam ujian. Hanya menghadapi ujian 1 tahun 2 kali sampai sebegitu sibuknya. Padahal ujian Allah kepada kita bukan setahun 2 kali, bukan sebulan 2 kali, bukan seminggu 2 kali, bukan sehari 2 kali. Setiap saat, setiap waktu ujian daripada Allah. Bagaimana kita akan bisa sukses? Ini masalahnya. Ambil contoh Bu, kalau seumpama ada air di depan saya, kebetulan nggak ada air, nggak dikasih air. Ada air di depan saya, kemudian saya berikan, saya bubuhi racun di situ. Bu, Bapak, apa ini racun ya? Saya bubuhi di situ. Ditenggak, 1 kali tenggakan 5 menit, langsung pudar, langsung mati. Ada yang mau minum setelah itu? Ada yang mau minum kira-kira? Nggak bakal ada minum, kecuali kalau udah putus asa sudah. Sudah banyak masalah sama keluarga dan sebagainya, akhirnya pengen bunuh diri, minum. Kalau nggak bakal, kenapa? Karena tahu di situ ada racunnya. Masalahnya Bu, Bapak-bapak semuanya, Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang sangat sempurna, Nabi yang sangat sempurna kasih sayangnya, Nabi yang sangat sempurna ajarannya, Nabi yang telah menyempurnakan semua ajaran-ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Itu sangat kasihan dan cinta kepada kita. Dari saking cintanya kepada kita itu sampai Nabi SAW bersumpah, demi Allah yang aku rasakan, aku mencintai kalian melebihi daripada orang tua kalian terhadap diri kalian, bahkan melebihi daripada diri kalian kepada diri kalian sendiri. Bahkan Nabi SAW bersumpah dan mengatakan buktinya, wallahi law yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la ajidu ala ma fi qalbi. Demi Allah, kalau sebab api yang seberatan kakinya terkena duri, sakit bukan? Demi Allah, aku juga rasakan sakitnya dalam hatiku. Semua itu. Cuma masalah kita nggak tahu. Kenapa kita ada masalah? Ada saja masalah, setiap hari ada masalah. Masalah sama istri, masalah sama keluarga, masalah sama kerabat, masalah sama pejabat, masalah sama kesehatan, masalah sama keuangan, masalah-masalah. Kenapa ada masalah? Sampai dari masalah itu kemudian bertambah lagi, bukan mencari solusi dari masalah-masalah, malah bertambah masalahnya. Kenapa? Datang ke dukun, berbuat maksiat dan sebagainya. Kenapa ini semua ada masalah? Masalahnya karena ketika turun ayat yang berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka, kami akan berikan semua permintaan wahai Nabi Muhammad sampai engkau benar-benar ridho. Di saat itulah Nabi Muhammad bersumpah. Dengarkan sumpahnya Nabi Muhammad. Wallahi
Inilah ardo wahidan min ummati finnar. Demi Allah, aku bersumpah, aku tidak ridho satu saja daripada umatku berada di neraka. Siapa satu di antara umatku? Siapa satu? Kita semuanya. Nabi Muhammad sudah bersumpah, kita tidak diridhokan oleh Nabi SAW untuk masuk ke dalam neraka. Karena Nabi Muhammad disayang oleh Allah SWT, sehingga semua permintaannya pasti diberikan. Maka kalau kita banyak salah, banyak dosa, jangan salahkan kalau banyak masalah. Karena dengan masalah itulah kemudian dosa kita diampunkan, derajat kita ditinggikan, dan kita diberikan pahala sebaik-baiknya supaya kita bisa masuk surga bersama Muhammad. Itulah sebabnya. Kalau kita nggak tahu dosa itu kayak gimana, bagaimana kita bisa menghindari dosa itu? Mohon maaf, ambil satu contoh. Saya alhamdulillah seorang doktor, seorang rektor, tapi saya juga belajar di pesantren. Setelah saya selesai di pesantren, abah saya di Pondok Dalwa, yang sekarang ini jumlah muridnya 17.000, dari mulai MI sampai pasca sarjana. Kenapa saya sebutkan begitu? Satu, biar kasih tahu sama bapak-bapak, ibu-ibu, pondok kami sudah penuh, gak terima murid lagi. Yang kedua, supaya kita tahu, coba lihat bagaimana Habib Hasan yang mendirikan pondok pesantren Darul Dakwah. Betapa senangnya di dalam kuburnya sekarang ini. 17.000 gak sholat, 17.000 gak bertasbih, 17.000 gak baca Al-Quran, 17.000 gak belajar, kecuali sebelum dicatat di dalam amal kebaikan mereka, kecuali dikirim dulu kepada catatan amal kebaikan saya punya apa. Ini yang beruntung, kehidupan yang beruntung itu. Oleh karena itu, saya belajar meneruskan pelajaran kami setelah kami selesai di Pondok Dalwa ke Makkah Al-Mukarramah kepada Profesor Dr. Syed Muhammad Alwi Al-Maliki rahimahullah. Lalu ke di Madinah juga kepada Habib Zain bin Smith, ke Hadramaut juga kepada Habib Umar bin Habib Salim Syadri, Habib Bakar bin Ali Masyhur. Guru-guru kami semuanya, mereka yang mengajarkan kami bagaimana kami itu berbuat, bagaimana kami itu bersosiologi, bagaimana kami bermuamalah. Sehingga apa? Alhamdulillah kami itu kalau selama sama ibu saya, Bu, setiap hari Kamis kemarin saya berangkat dari rumah ke Kalteng, Kalsel sampai sekarang, nanti sampai Sabtu baru kami pulang lagi. Kami ketika izin pada ibu saya, dan setiap hari saya selamat kepada ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, saya cium kakinya. Setiap hari saya cium kaki ibu saya. Kenapa saya lakukan? Karena saya tahu, memang benar saya banyak punya karangan kitab, ada 26 lebih tersebar di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Memang benar saya dakwah di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Memang benar saya punya pengajian di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah ibu, karena orang tua kami tinggal ibu, kalau sudah ibu, orang tua ridho kepada saya, maka pasti Allah ridho kepada saya. Saya selalu mendengar sebuah hadis yang mengatakan, "Falyamalil baru ma sya'an ya'mal falan yadkhulul nar, wal ya'malil aqu ma sya'an ya'mal falan yadkhulul jannah." Silakan orang berbakti pada orang tuanya, lakukan dosa apa saja, tidak akan masukkannya ke dalam neraka. Dan silakan orang yang durhaka pada orang tuanya, lakukan kebaikan apa saja, tidak akan masukkannya ke dalam surga. Ridallahu fi ridal walidain, wasakhatullah fi sakhatil walidain. Kenapa dilakukan semacam itu? Karena kita tahu. Demi Allah saya bersumpah di sini, semua yang hadir ini lebih afdal dari saya. Kenapa? Rasulullah yang ngajarkan. Jangan pernah kita merasa lebih baik daripada orang lain. Antara saya dengan bapak semuanya belum tentu. Siapa yang terbaik di antara kita? Yang meninggalnya ala husnul khatimah ini yang terbaik. Kalau masih belum meninggal belum tentu. Bukan mentang-mentang saya pakai imamah begini, pakai pakaiannya Rasulullah begini, pakai ridanya Rasulullah begini, berarti saya lebih afdal dari bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Belum tentu. Kenapa? Jauh sebelumnya, sebelum saya, iblis Allah ini itu sudah pernah beribadah kepada Allah selama 185.000 tahun. Saya baru 47 tahun umurnya. Beribadah sampai kata Nabi Muhammad, tidak ada satu tempat sejengkal pun di atas langit kecuali sudah pernah diletakkan dahinya iblis di situ. Dan diceritakan juga oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya ketika malaikat itu berjumpa dengan iblis, apalagi berselaman dengan iblis, dia akan kembali kepada rekan-rekannya dalam keadaan bangganya luar biasa, himungnya luar biasa, karena sudah berjumpa dengan makhluk Allah yang paling alim dan paling banyak ibadahnya. Tapi lihat bagaimana akhirnya, dikutuk oleh Allah Ta'ala. Siapa bisa menjamin kita nggak seperti itu? Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain. Itu ajarannya Nabi Muhammad. Gara-gara punya harta sedikit, sombongnya minta ampun. Gara-gara punya ilmu sedikit, sombongnya minta ampun. Bukan ajarannya Nabi Muhammad. Tapi kenapa orang banyak seperti itu? Jangan salahkan mereka. Mereka nggak pernah belajar, nggak pernah tahu bagaimana caranya. Ini yang jadi permasalahan. Oleh karenanya dengarkan di dalam sebuah Al-Quran.
Di dalam Al-Quran itu adalah sebuah kepastian, Pak. Di dalam hadis Nabi itu adalah sebuah kepastian. Nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Terencana, terplanning, dan pasti terbukti. Itu semuanya di dalam Quran. Tapi kalau katanya dokter seperti saya ini, katanya profesor, katanya pakar, katanya cendekiawan, siapapun dia, hebatnya bagaimanapun dia, semua kata-katanya, ungkapannya, ucapannya masih dalam kadar bisa jadi benar, bisa jadi salah. Tapi kalau sudah Nabi Muhammad yang mengatakan, Allah Ta'ala yang berfirman, nggak mungkin salah, nggak mungkin luput. Jangan percaya kepada setan yang kurang ajar tuh. Makanya setan itu, Pak, Bu, nggak bisa dia itu berbuat apa-apa kepada kita kecuali satu sekarang ini yang dilakukannya. Apa itu? Bahkan sampai biar kita tahu kita sudah nggak siap-siap, nggak pernah hadir majelis taklim, jauh daripada ulama, kita nggak pernah mendapatkan ajaran-ajaran bagaimana kita itu menyikapi setan, bagaimana melawan setan dan sebagainya, dan bagaimana kita mengatasi godaan-godaannya dan bisikannya. Malah lihat bagaimana setan, kata Nabi Muhammad, setiap hari itu melakukan diklat. Tahu diklat, Pak? Tuh, pendidikan kilat, diklat, pendidikan kilat. Bukan cuma seminar. Seminar itu mungkin sebulan sekali. Ini enggak diklat, setiap hari diklat. Untuk apa? Gimana cara menjerumuskan orang desa, gimana cara menjerumuskan orang kota, gimana cara menjerumuskan para ulama, gimana cara menjerumuskan para pejabat. Itu diajarkan, dan sebelum dilakukan diklat itu selalu diwati-wati 2 ayat. Ini 2 ayat ini jangan sampai kaum muslimin tahu ya. Jangan sampai mereka itu ngerti ya. Tahu artinya dan ngerti maknanya. Kalau bisa, kalau semua mereka itu termasuk yang tahu artinya, usahakan mereka nggak ngah ya. Kenapa? Itu yang digunakan oleh iblis. Apa itu? Dengarkan baik-baik, saya akan bacakan sekarang ini. Nanti sampaikan semuanya. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad kecuali pasti mendapatkan permintaan daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak pernah minta uang, Pak. Nabi Muhammad nggak pernah minta jabatan sama sekali. Tapi Nabi Muhammad minta satu hal, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Sampai kepada mereka, nggak bakal selamat hidup di dunia ini, nggak bakal bahagia hidupnya di dunia ini kecuali kalau melakukan salah satu daripada 4M tadi. Sampaikan. Nah, itu pesannya Nabi Muhammad, sampaikan kepada semua. Supaya tidak masukkan ke HP, sebar kemana-mana. Supaya apa? Supaya kita bantu Nabi Muhammad. Sekarang ini memerangi. Ada 2 kubu yang sedang berperang sekarang, gencar-gencarnya. Kubunya Nabi Muhammad nggak punya apa-apa. Saya mau ngasih uang nggak punya. Punya cuma keikhlasan saja dan harapan serta doa saja kepada Allah Ta'ala. Tapi setan punya TikTok, punya Facebook, punya medsos, punya semuanya. Gimana nggak mau terlena? Lebih seneng mana coba? Lihat TikTok sama hadir di sini, coba. Masih kuatan lihat TikTok. Kan berarti menang setannya sekarang ini. Itu kenapa? Karena kita itu jauh daripada pengaruhnya Nabi Muhammad. Oleh karenanya, dengarkan ayat ini yang digunakan oleh setan untuk masuki kita. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan pernah kalian lupa kepada Allah. Kalau kalian sudah lupa kepada Allah, maka Allah pun juga akan melupakan semua kesempatan yang harusnya kalian raih, kalian dapatkan, Allah akan lupakan daripada kalian. Ini yang terjadi sekarang ini. Kita punya harta benda, nggak digunakan. Kita punya jabatan, nggak digunakan. Kita punya istri yang cantik, anak-anak yang soleh, tapi nggak digunakan, nggak dimanfaatkan. Padahal itu semua modal. Untuk siapa? Untuk diri kita. Siapa kita? Satu. Nggak ada masuk kuburan 2, itu nggak ada ceritanya. Bohong itu, Pak, Bu. Ingat gak waktu kita kawin, saya cinta pada kamu sehidup semati. Bohong itu. Sehidup aja mati sendiri. Ini yang terjadi, biar kita paham. Jangan tergantung pada orang lain, jangan. Saya mau jadi istri solih Habib kalau suami saya soleh. Nggak usah tergantung pada orang. Saya mau jadi soleh bukan karena suami saya. Saya menjadi soleh bukan karena anak-anak saya. Saya menjadi soleh karena Allah yang merintahkan dan Nabi Muhammad. Itu yang harus kita lakukan. Karena nanti ketika kita itu berada di dalam kubur, siapa bisa menyelamatkan? Orang tua kita, saudara kita, pasangan kita, kerabat kita, kolega kita, kerjaan kita, semuanya melupakan kita. Nggak ada. Mungkin ingatnya cuma sehari, 2 hari, 3 hari, menangis mereka. Habis itu selesai sudah. Mereka punya urusan sendiri. Itulah maksud daripada Al-Quran telah sebutkan, yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Di saat itu, hari itu kapan itu hari? Hari mahsyar nanti.
Semua orang akan berlarian dari orang lain. Justru orang-orang yang begitu kita sayangi sekarang ini, yang kita itu bekerja siang malam hanya untuk masa depannya mereka dan sebagainya, justru mereka yang pertama kali akan memusuhi kita dan menyudutkan kita. Mereka mengatakan, padahal mereka tahu ini ayahnya, ini ibunya, ini suaminya, ini istrinya, ini saudaranya, tahu. Tapi mereka mengatakan, siapa bilang aku saudaramu? Siapa bilang aku ayahmu? Semuanya berbohong. Kenapa? Karena takut di dalam dirinya ada kaitan kezaliman yang pada waktu itu tidak bisa menyelamatkan kita daripada murkanya Allah kecuali pahala kita, dan tidak bisa menambah siksa Allah kecuali dosa kita yang banyak itu pada waktu itu. Ini terjadi. Oleh karenanya, apa itu artinya? Jangan pernah kalian lupa kepada Allah. Sehingga tatkala itu terjadi pada kalian, maka Allah pun juga kemudian melupakan segala kesempatan yang baik yang harusnya kalian gunakan, tidak kalian gunakan. Ini yang digunakan oleh setan. Gimana supaya kita ini lupa sholat, lupa hadir majelis, lupa kepada ulama nggak dihargai sekarang ini. Dihargai nanti kalau dekat pemilu baru. Nah, ini terjadi sekarang ini. Ketika sudah lupa, sekarang mohon maaf saya mau tanya, ibu-ibu, bapak-bapak sekarang lagi ingat tidak sama Allah? Ingat tidak sekarang sama Allah? Ingat? Makanya Allah Ta'ala itu mengatakan melalui lisan mulia Nabi SAW di dalam hadisnya, la huduru majlisi ilmin afdalu min sholati alfi rakatin wa iyadati alfi maridin wa syuhudi alfi janazatin. Hadir majlis taklim seperti ini, sekali saja hadir pulang ke rumah, ditulis oleh Allah Ta'ala seakan-akan dia itu sholat 1000 rakaat. Ditulis oleh Allah Ta'ala pahala seperti dia itu menyambangi 1000 orang sakit. Ditulis oleh Allah Ta'ala seakan-akan dia itu mengantarkan 1000 jenazah. Kenapa? Karena kita ingat Allah. Diberikan kesempatan itu. Tapi kalau kita nggak ingat Allah, kita lupa, tambah lagi kita mengikuti hawa nafsu kita yang memang Allah ciptakan sebagai ujian untuk kita. Berada di diskotik, berada di tempat-tempat maksiat, tambah jauh kita daripada Allah. Yang ada itu apa? Yang ada itu fa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhun wa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Dalam pandangan kamu itu jangan selalu kita katakan oh ini benar, jangan katakan benar atau tidak kecuali kalau kita Al-Qur'an mengatakan benar, hadis Nabi mengatakan benar, benar. Tapi kalau Al-Quran dan hadis mengatakan salah, salah. Kalau nggak ngerti apa katanya Quran, kata hadis, hadir majlis taklim, laksanakan 4M itu, baru kita faham. Oleh karena itu, kalau sudah Nabilah, jangan sampai kita termasuk yang disebutkan dalam ayat. Kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nasyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Mereka yang berpaling pada majlis taklim, semoga kita bukan termasuk ya. Kenapa majlis taklim semuanya di tempat mana saja ada. Guru-guru Masya Allah tidak lelah-lelahnya mereka mengajar. Sama seperti nabi-nabi yang lainnya. Kenapa Al-Quran itu isinya sepertiga itu sejarah? Supaya jadi pelajaran buat kita. Cukup sudah. Kita itu kembali kepada Allah, jalan yang benar. Kita mau bahagia. Apa sisa umur kita ini? Biar kita bahagia, jangan sampai kita sengsara. Yang bikin kita bahagia apa? Bahagia itu kita dapatkan dengan taat kepada Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Mereka yang taat pada Allah dan Rasulnya, maka pasti mereka mujur hidupnya, senang hidupnya, bahagia hidupnya, di dunia bahagia, di alam barzahnya bahagia, di alam mahsyarnya nanti bahagia, dan di alam akhiratnya bahagia bersama Nabi Muhammad. Nah, oleh karenanya di sini kita harus sabar supaya kita ingat bagaimana. Supaya kita ingat itu hadir majlis taklim, dekat kepada ulama. Ada majlis taklim di mana-mana kita datang. Coba lihat bagaimana ada seorang wanita yang dicari-cari oleh Nabi SAW, di mana wanita itu tidak pernah ada majlis Nabi SAW membuat kecuali dia datang. Dan apa yang dilakukannya untuk mengabdi kepada Allah dan Rasulnya? Bukan cuma hadir majlis. Kalau kita bisa hadir majlis sambil membantu majlis itu, bantu. Kita bisa hadir majlis, datang pesantren, kita bantu pesantren, bantu. Apa yang bisa kita usahakan? Kita nggak bisa bantu, upayakan. Sama seperti yang bantu kata Muhammad, as-sa'ilil khair kafa'ili. Orang yang mengupayakan suatu kebaikan, walaupun bukan dari dia kebaikan itu, dia cuma mengusahakan. Sama seperti yang melakukannya. Lakukan, ini modal untuk kita nanti di akhirat. Di saat keluarga kita melupakan kita, ini yang kita lakukan itu akan bermanfaat untuk kita. Lakukan. Nah, jadi ketika kita itu sudah
mengingat kepada Allah Ta'ala, maka semua kesempatan itu akan diberikan. Tapi ketika kita itu lupa kepada Allah Ta'ala, jangan berharap semuanya akan dilupakan. Mohon maaf, sekarang kan banyak yang punya uang, nanti dapat uang lagi beli lagi tanah, nanti dapat tanah lagi, uang lagi, untung lagi, beli lagi tanah yang lainnya. Untuk apa Pak? Bu, biar kita paham, ini loh yang dimasukkan Nabi SAW. Ya qul ibnu Adam mali mali wa ma maluk illa ma akal fa'afnait aw labis fa'ablayt aw tasaddaqta fa'abqait wa ma siwa dzalika fadhahibun aw tarikul linnas. Berapa banyak orang yang mengatakan, ini loh rumahku, ini tanahku. Ya silahkan kamu katakan begitu, kata Nabi SAW. Tapi ingat, yang kamu punya itu adalah yang kau makan tuh sampai habis, yang kau pakai tuh sampai usang, yang kamu sedekahkan itu, dan itu tetap kekal selamanya di sisinya. Selain itu kata Ahmad, yang akan terjadi cuma dua. Fadhahibun, akan sirna, dicuri orang, dimakan oleh api, dizalimi orang dan sebagainya. Atau yang ketiga, yang kedua apa? Autarikul nas, ditinggalkan tuh orang. Tidak dikatakan Nabi Muhammad ditinggalkan untuk ahli waris, ditinggalkan untuk anak istrinya, ditinggalkan untuk kerabatnya. Tidak, ditinggalkan untuk orang. Kenapa? Karena sekarang ini Pak, Bu, jangan kaget kalau sudah mati nanti. Sekarang lagi tren di antara anak muda. Kalau seumpama ada orang tua meninggal dunia tanpa meninggalkan harta waris, dicaci habis. Dasar orang tua nggak tahu diri, nggak bisa menguntungkan anak-anaknya. Jadi kalau belum sugih jangan mati dulu. Ini yang terjadi, biar kita paham. Jangan salahkan mereka, mereka nggak pernah tahu gimana caranya bermuamal kepada orang tua. Bagaimana dia nggak tahu. Beda sama ayah saya Pak. Ayah saya ini belajar, dia membuat pesantren, dia punya ilmu, sehingga 3 hari sebelum meninggal dunia dikumpulkan anak-anaknya semuanya, termasuk saya dan saudara-saudara saya semuanya. Lalu dia katakan begini, anak-anakku sekalian, pondok ini bukan semuanya dibangun dengan hartanya pondok, uangnya pondok, atau uangnya donatur. Ada uangnya Abi. Abi kan sebagai seorang pengasuh. Ada wali murid ngasih buat Abi. Abi dakwah, Abi dapat uang. Abi juga ada dagangan. Tapi dengarkan pernyataan Abi. Abi nyatakan bahwasanya ada harta Abi yang ada di pondok ini maupun di luar pondok ini, semuanya Abi wakafkan untuk Allah dan Rasulnya untuk pondok ini. Sehingga saya punya abang meninggal dunia tanpa meninggalkan harta waris sedikit pun. Tapi masih sempat apa saya berkata begini, jangan sampai kalian berkata ya bahwasanya Abi ini adalah Abi yang jahat karena tidak meninggalkan harta waris. Karena tugasnya Abi di sini sebagai orang tua kalian hanya menjadikan kalian itu soleh dan solihah. Karena sudah soleh dan solihah, dan Abi yakin kalian sudah soleh solihah. Kenapa? Karena Abi didik sendiri pondok. Setelah itu Abi kirim ke Hadramaut, Abi kirim ke Mekah, Abi kirim ke Madinah. Sekarang kalian sudah kembali lagi pada Abi. Abi yakin kalian sudah soleh solihah. Kalau sudah soleh solehah, ada sebuah ayat yang Abi pegang terus dalam Al-Quran. Apa itu? Wa huwa yatawallas solihin. Allah sendiri akan mengurus orang soleh. Apa kata saya punya apa? Kalau seumpama saya tinggalkan uang triliunan rupiah, kalau kamu nggak soleh, dimanapun kamu tinggal gak bakal senang hidupnya. Tapi kalau saya tidak tinggalkan sedikit pun, tapi kalau kamu itu orang soleh dan soleh, dimanapun kalian tinggal akan dibutuhkan oleh Allah Ta'ala urusannya. Alhamdulillah Pak. Memang bapak saya tidak meninggalkan harta waris. Memang saya nggak punya pekerjaan tetap. Alhamdulillah mobil saya bagus, ada Mercy 1, ada Alphard 1, ada Lexus 1, ada Innova 1. Dibeliin orang lagi semuanya. Dimudahkan Allah Ta'ala. Rumah saya alhamdulillah di sini nggak ada rumah yang lebih bagus dari rumah saya. Ini berkatnya apa? Berkatnya kita orang tua itu yakin kepada kesalehan anak-anaknya. Ini yang perlu kita lakukan. Bagaimana mungkin kita berharap pada kita soleh dan solihah belajarnya pendidikan formal saja? Saya tidak mengatakan jangan masuk ke pendidikan formal, silakan. Tapi jangan lupakan pendidikan agama. Karena orang tua kita yang memerdekakan negara ini, membebaskan negara ini daripada keperbudakan, ya, mereka itu berpesan untuk kita semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwanya itu bangun. Bagaimana kita membangun jiwa? Dengan iman. Apa iman? Banyak orang nggak paham. Misalnya iman itu orang pakai songkok, pakai kopiah iman. Orang pakai baju takwa, oh bertakwa. Tidak, iman itu pengetahuan. Bangun dengan keimanan, pengetahuan terkait dengan Allah dan Rasulnya Muhammad, keyakinan kita, Al-Quran. Bangun. Itu bangun jiwanya. Bagaimana kita akan bangun? 1 minggu cuma 2 jam. Cukup? Cukup? Sudah mengerti mereka bagaimana berbakti para orang tuanya?
Cukup bagaimana mereka itu menghargai orang tuanya? Cukup mereka itu menghargai pada orang yang lebih lebih tua usianya? Sekarang kita lihat, kita ini kehilangan moralitas anak-anak muda kita sangat bejat sekarang ini, jauh. Kenapa ini semuanya? Karena orang tuanya. Hati-hati Pak, saya cuma nyampaikan saja, kata Nabi SAW, jangan cuma kita itu merasa memikirkan diri kita sendiri. Kita yang penting Bim, saya hadir majelis taklim, saya sholat di masjid, saya jamaah di masjid terus, lalu beres. Masalahnya tidak, kita ini akan dituntut sama anak istri kita, terutama para suami ini. Makanya suami-suami ini kesian ibu, dikasihani ibu. Kenapa? Kalau ibu-ibu berdosa, kemudian ayahnya suami-suami itu tahu, maka ibu berdosa, suaminya juga ikut berdosa. Beda kalau suaminya berdosa, ibu tahu, ibu nggak ikut dosa. Itu tanggung jawabnya besar. Masalahnya sekarang ini bapak-bapaknya takut sama istrinya. Ada penelitian yang mengatakan 85% suami itu takut pada istrinya. Bagaimana kira-kira mereka itu bisa berani untuk menegur, dek, nggak boleh kayak begitu dek, kata Allah nggak boleh begini, nggak boleh kata Rasulullah SAW, nggak bakal berani dia. Ini kan musibah ini yang terjadi pada kita ini. Oleh karenanya ayo sama-sama kita besarkan pondok pesantren, madrasah diniyah, mengaji. Anak kita harus wajib mengaji. Alhamdulillah, saya pertama kali mengaji, menyelesaikan menghatamkan Quran pertama kali umur saya 6 tahun, dan yang mengajari saya ngaji ibu saya sendiri. Alhamdulillah, yang mengajari saya sholat jamaah itu ibu saya sendiri, dan saya sholat jamaah bersama ayah dan ibu saya. Alhamdulillah, dari umur 6 tahun sehingga saya alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah sholat sendirian, nggak pernah, kecuali sholat jamaah. Kenapa? Orang tua yang menerapkan. Alhamdulillah Bu, saya beruntung kepada Allah, bersyukur kepada Allah Ta'ala karena menjadi anak daripada ibu saya. Di mana ibu saya ini alhamdulillah, saya tidak pernah melihat seorang wanita soleh seperti ibu saya. Kenapa? Saya berani bersumpah, demi Allah saya bersumpah di tempat ini. Ibu saya menemani ayah saya, Habib Hasan Baharun, 27 tahun namanya, sampai ayah saya meninggal tahun 99. Demi Allah saya bersumpah, dari sejak kecil sampai ayah saya meninggal, nggak pernah saya mendengar, menyaksikan, melihat saya punya ibu sama saya punya ayah bertengkar, tak pernah. Demi Allah saya bersumpah, 27 tahun saya tidak pernah melihat ibu saya itu marah pada suaminya, tidak pernah. Demi Allah saya bersumpah, tidak pernah saya melihat ibu saya minta-minta atau membandel pada suaminya, nggak pernah. 3 hari khatam Quran, 3 hari khatam Quran. Pantas kalau dia sering mimpi Rasulullah SAW. Ini kebahagiaan semacam ini, punya anak soleh, soleha. Adik saya sering mimpi Rasulullah yang perempuan, karena dia kan orang tua yang soleh. Ini yang kita harapkan. Ayo, sekarang ini mikirkan bagaimana masa depan kita nanti. Jangan cuma masa depan anak-anak. Masa depan anak itu ditanggung Allah, Allah yang nanggung. Bukan karena Nabi SAW telah bersabda, setiap kita itu berada di dalam rahim ibu kita 120 hari. Sudah ditetapkan. Rezekinya dari mulai dia hidup sampai dia meninggal ditetapkan, tapi tidak ditetapkan akhlaknya bagaimana, nggak ditetapkan. Itu harus kita cari sendiri, harus kita usahakan sendiri, kita upayakan sendiri. Kita ingin punya anak yang soleh, kita ingin punya anak yang berbakti orang tua, harus kita berupaya. Gimana caranya? Cari jalannya. Jalannya kemana? Ya pesantren, madrasah diniyah, mengaji, ataupun majelis taklim. Kalau sudah nggak itu, gimana dia akan bahagia hidupnya? Oleh karena itu Bu, saya mau tanya 5 hal. Untuk dibawa oleh dipikirkan baik-baik jawabannya itu. Yang jawab pertanyaan saya doakan umurnya lebih panjang dari yang ditentukan Allah 10 tahun. Yang jawab pertanyaan saya doakan uangnya lebih 10 miliar daripada yang ditentukan Allah. 10 miliar Bu, ayo jawab semua. Saya mau tanya, yang bikin orang itu panjang hidupnya, panjang umurnya, atau pendek umurnya siapa? Nggak tahu Bu. Ayo saya tanya lagi, yang bikin orang itu panjang umur atau pendek umur siapa? 1. Yang bikin orang itu sehat atau sakit siapa? Yang bikin orang itu kaya atau miskin siapa? Yang bikin orang itu bahagia atau tidak bahagia siapa? Yang bikin orang itu sukses atau tidak sukses siapa? Allah. Nggak sholat lalu mau sukses, mau bahagia, bagaimana mungkin? Silahkan tanya ke atasan. Atasan mengatakan kepada bawahnya begini, dilanggar terus. Udah itu si bawahnya mengatakan begini, atasan tolong ya dinaikkan gaji saya, naikkan jabatan saya. Kira-kira dikasih enggak? Nggak dikasih. Itu terjadi. Jangan mau dibungul-bungulin sama setan yang kurang ajar supaya mampus setannya.
Semoga keluar dari sini setannya sudah mampus semuanya insyaallah. Kita bersama Nabi Muhammad, bersama Malaikatur Rahmah insyaallah. Sehingga kita semuanya ya Allah berada di dalam naungan rahmatnya, hidayahnya, inayahnya, riayahnya ya Allah. Ya Allah, kami semua datang ke tempat ini ya Allah. Sudah tentunya Engkau lebih tahu ya Allah bagaimana banyaknya dosa di antara kami ya Allah. Diri kami banyak penuh dengan dosa ya Allah. Tapi kami datang ke sini ya Allah, kami ingin menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasitah ya Allah. Berkatnya Nabi Muhammad semoga Engkau menghapuskan semua dosa-dosa kami, sehingga kami keluar di tempat ini kosong, sudah nggak ada dosa ya Allah. Kalau Engkau berkehendak mudah saja, hanya idza arada syai'an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Engkau berkehendak semuanya akan terjadi. Kehendakilah kami supaya Engkau hapuskan semua dosanya ya Allah. Engkau hilangkan segala keapesannya ya Allah, sehingga yang tersisa pada umur kami isi dengan kebaikan dan kebaikan, kebahagiaan dan kebahagiaan, dan akhirnya kami meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahil alamin. Sebelum saya tutup, saya berikan ijazah salawat busyra, kenang-kenangan dari kami, di mana salawat ini adalah salawat yang diimpikan oleh salah satu putra abbas saya, Habib Hasan Baharun, pada tahun 2016. Ini salawat tuh luar biasa. Saya cuma bisa ngasih ini, nggak bisa ngasih uang. Tapi yakin nih, kalau kita baca 3 bulan aja, lihat nanti enak dada kita. Jembar masalah muda, keharmonisan kita dapatkan, keromantisan kita dapatkan, anak-anak akur semuanya dan sebagainya. Bahkan kalau kita bersih hatinya, seperti anak-anak pondok di tempat kami, gantian, mimpi Rasulullahnya itu gantian. Yang penting bersih hatinya. Nah, jadi salawat ini diimpikan oleh salah satu putra abah saya pada tahun 2016, pada malam 10 Muharram. Waktu dia bangun dari mimpi tersebut, itu tepat jam 2 malam. Subhanallah, semerbak bau gahru yang sangat harum. Dan tidak hilang itu, harumnya gahru itu sampai 3 hari 3 malam. Kata Nabi Muhammad dalam mimpinya, barang siapa yang baca salawat busyra ini sebanyak 41 kali, sama seperti khasiatnya orang yang baca yasin sebanyak 41 kali, dalam mengabulkan hajat, mudahkan urusan, menggapai harapan, menghindarkan diri pada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Mujarab sekali. Bahkan diantara yang tampak kepada kami, yang sampai kepada kami, ada satu orang gadis umurnya 22 tahun. 11 tahun dia kena lumpuh, gak bisa jalan. Sampai suatu waktu dia dengar di medsos tentang salawat busyra, dia baca. Subhanallah, suatu waktu ketika dia bangun tidur, dia langsung jalan. Nggak sadar dia. Begitu dia sadar, dia jalan, dia jerit, dia histeris, dan dia datang ke rumah kami dan menceritakannya. Jadi mujarab sekali. Sebelum saya akan ijazahkan, saya akan terjemahkan biar lebih mantap kita membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim, ya Allah, haturkan salawat serta salam ala Sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami, pemimpin kami Nabi Muhammad, sahibil busyra, sumber dari segala macam kebahagiaan dan kabar gembira. Salatan, salawat yang saya baca ini ya Allah, harapannya tubasyiruna biha, Engkau senangkan kami, bahagiakanlah kami, berikan kabar gembira kepada kami, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa uladana, dan semua anak keturunan kami, wa jami'a masyayikhina mu'allimina, dan semua guru-guru kami, wa thalabatana wa thalibatina, dan semua santri serta santriwati kami, min yaumina hadza, dari hari ini Engkau bahagiakan kami ya Allah, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Nah, kita akan baca sekali, pian-pian seberatan ikuti saya, lalu kemudian kita akan baca 5 kali dengan apa? Diiringi dengan gendang, dengan harapan semoga semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibil busyra, salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara, salatan tubashiruna bina wa auladana wa jami'a masyayikhina
بشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم Kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi, maka pian seberatan yang ada di sini semuanya saya berikan ijazah untuk bacanya, dan saya berikan ijazah untuk berikan ijazah kepada yang lainnya. Silakan disebarluaskan, tapi jangan dikomersilkan ya. Takut ketulak salawatnya Nabi, karena ini salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab. Saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.